salam, salam. Jumpa lagi putra-putri Gereja Katolik Kristus Jaya, Kristus Bangkit, Kristus Mulia dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam semangat, salam Fijili Pasca. Senang sekali saat ini saya Monique Wagiman dan Pastor Terry Ponomban. Halo Pastor. Halo, salam semua. Kami dari Paroki Santo Ignatius Manado pertama-tama ingin mengucapkan selamat menyongsong Pesta Paskah untuk kita semua. Iya. Tentu sudah sangat berbahagia ya karena kita sudah melewati hari suci kita dan kita sudah siap untuk menyongsong masa Paskah. Sebelum itu untuk kita lebih siap, mari kita kaji lebih dalam ada apa sih dalam Fijili Pasca. Kita akan gunakan istilah AADVP. Ada apa dengan Fijili Pasca? Mari kita cari tahu lebih dalam lagi dengan Pastor Terry yang di sini sudah siap untuk menjawab 10 pertanyaan dari kita dalam program 10 pertanyaan spesial tentang Fijili Pasca. Siap Pastor? Siap. Sudah kita mulai sekarang ya Pastor? Iya. Pertanyaan pertama Pastor, kita mulai dengan nama perayaan ini, yaitu Fijili Pasca. Sebetulnya nama untuk perayaan ini apa? Sabtu Suci, Sabtu Pasca, atau Fijili Pasca, Pastor? Baik Monique, setiap nama tentu mau menekankan sesuatu yang dikandung dalam nama itu yang dianggap penting. Misalnya, hari Sabtu dalam pekan suci ini sebetulnya paling tepat disebut Holy Saturday atau Sabtu Suci sebagai terjemahan dari Holy Saturday yang mau menunjuk bahwa pada hari Sabtu adalah bagian dari Kamis Suci, Jumat Agung, dan Sabtu Suci sendiri. Ya, Sabtu Suci menekankan sucinya hari ini di mana Tuhan berbaring dalam makam dan umat gereja menantikan kebangkitannya. Hari ini juga dulu disebut hari Sabtu Besar atau hari Sabtu Agung, menekankan pentingnya, besarnya hari ini bagi gereja. Nah, suasana pada hari Sabtu ini sebenarnya masih teduh, masih tenang dari pagi sampai sore. Karena itu kita lihat di gereja tabernakel masih terbuka, kosong, lampu Tuhan juga padam. Tanda Kristus tidak ada di situ, masih ada di makam. Dan hari ini tidak ada perayaan Ekaristi, juga sakramen lain kecuali sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Bila diperlukan ya Pastor. Kalau diperlukan. Adapun sebutan Fijili Pasca lebih menunjuk pada sore hari, lebih tepat sesudah matahari terbenam, di mana gereja berada dalam penantian dari malam kebangkitan Tuhan. Adalah kebiasaan umat Katolik sejak dahulu kala, pada malam menjelang sebuah hari raya, mereka berkumpul, berdoa, mulai bernyanyi, menantikan the hour, saat Tuhan bangkit atau saat Tuhan lahir. Maka Fijili Pasca menunjuk pada penantian detik-detik kebangkitan Tuhan. Oke, Pastor tadi sebutkan bahwa Sabtu Suci lebih mengarah pada pagi sampai sorenya. Iya. Dan itu masih hening, masih teduh ya Pastor. Silensium. Iya. Jadi pada hemat saya, maaf sebelumnya Pastor, untuk kalangan saya, orang muda, anak-anak pada masa kini ya tentunya Pastor, tentu itu sesuatu yang sulit ya untuk tetap tinggal diam sepanjang pagi hingga sore Pastor. Yeah. Sebagaimana kita harus mengisinya dengan doa atau membaca kitab suci. Apa saja Pastor yang bisa kita lakukan di rumah dari pagi sampai sore pada Sabtu Suci ini Pastor? Baik Monique, jangan khawatir. Gereja tidak memaksa engkau harus duduk diam dan mulutmu tidak terbuka. Okay. Gereja tidak melarang aktivitas sehari-hari seperti masak, mencuci, ke pasar, membersihkan rumah, tugas-tugas harian. Silakan. Hanya gereja menghimbau, buatlah itu dalam suasana teduh, tenang, dan hening. Memang hari libur, weekend, kita juga ingin bebas hangout di mana-mana.
Tapi bukankah ada banyak hari lain untuk hura-hura seperti itu? Yang jarang itulah hari Sabtu Suci. Itu setahun sekali kita menanti dengan rindu pesta kebangkitan Tuhan. Kita bisa membuat kegiatan kebersihan di rumah, di kamar, membersihkan patung-patung atau salib yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita juga bisa menyempatkan diri berkunjung ke makam, membersihkan sekalian mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal, jiwa-jiwa di api penyucian. Berkunjunglah ke sebuah gereja atau kapel atau biara atau gua Maria. Duduklah berdoa 1 jam saja. Menyiapkan lilin-lilin untuk dipakai pada pembaharuan janji baptis malamnya. Sangat terpuji juga jika kita bisa memberikan tenaga membantu di gereja, entah untuk kebersihan, biar hanya 1 jam saja. Baiklah juga hari ini kita menyapa mereka yang secara fisik jauh dari kita, atau mereka yang secara pribadi mungkin jauh, kaum keluarga, sahabat, orang tua yang berbeda kota dan lain-lain, yang sakit, yang jompo, mereka yang dilanda duka atau kesulitan akhir-akhir ini. Kita memberi harapan, kita mengirim WA, kita menelpon, say hello, berbagi doa, berbagi semangat, berbagi kerinduan untuk bangkit hidup baru, untuk bangkit bersama Kristus yang jaya. Oke Pastor, jadi teman-teman dan saya sendiri akhirnya tahu ya bahwa masih ada banyak hal yang bisa dilakukan pada Sabtu Suci ini selain hura-hura saja. Iya. Oke, jadi apalagi yang jika bisa kita lakukan bersama seluruh keluarga, bersama keluarga Pastor. Apakah pada hari ini, Pastor, kita masih berpuasa dan berpantang? Bagus sekali pertanyaan ini. Pertanyaan orang saleh. Saya ingat waktu kecil, kami anak-anak diwajibkan berpantang dan berpuasa sampai makan siang. Sore hari, ketika kami menemani ibu mempersiapkan makanan atau kue-kue, maka kami sudah boleh mencicipi, tapi kue-kue yang hangus atau kue-kue yang kurang enak, yang kurang bagus maksud saya. Karena apa? Mama bilang ini masih prapaskah, belum pesta Paskah. Tapi begini, puasa wajib dalam gereja Katolik hanyalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Selebihnya diberikan kebebasan kepada kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan masih dalam makam, suasana masih duka, kita masih merindukan, saya kira kita juga lebih senang jika masih melanjutkan pantang dan puasa. Kendati tidak wajib, tapi dengan ikhlas kita melakukannya. Sehingga nanti pada malam Paskah, sesudah misa, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bernyanyi, sehingga terasa masa Prapaskah dan masa puncak pesta Paskah. Oke, jadi ada supaya terasa ya bedanya, Pastor. Oke, Pastor, bagaimanakah dirayakan liturgi malam Paskah atau Vigili Paskah itu? Ini yang bagus, karena inilah yang akan kita rayakan pada malam Vigili Paskah ini. Ada 4 bagian besar, dimulai dengan upacara cahaya. Imam memberkati api baru, biasanya di luar gereja atau di depan gereja dalam suasana gelap. Api baru ini lambang Kristus yang bangkit, yang bersinar, yang bercahaya. Kemudian imam mengambil api baru ini, menyalakan pada lilin Paskah yang adalah lambang Kristus bangkit. Biasanya lilin itu berukuran raksasa, berukuran besar. Lalu imam menyampaikan doa yang memuji Kristus sebagai sang awal dan akhir, pemilik segala masa, segala abad, segala kemuliaan dan hormat disampaikan kepadanya. Kemudian pada lilin Paskah itu, imam menancapkan 5 biji dupa atas gambar salib yang melambangkan 5 luka Kristus. Dengan doa, semoga oleh luka-luka Kristus yang kudus dan mulia, kita semua dipelihara dan dilindungi olehnya. Lilin Paskah lalu diarak oleh imam menuju panti imam dengan prosesi.
Ini untuk mengenangkan perjalanan keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Kita tahu pada malam hari ada tiang api yang bernyala, iya, dan pada siang hari ada tiang awan, lambang Tuhan yang menuntun, lambang Tuhan yang berjalan. Nah, lilin Paskah mengenang tiang api yang menuntun umat Israel keluar dari Mesir, dan sekarang malam Paskah ini Kristus yang menuntun kita umat perjanjian baru dari maut, dari dosa, dari gelap menuju terang pengharapan yang baru. Dan kemudian di altar imam akan menyanyikan Exultet, lagu pujian khusus untuk Kristus yang hadir dalam lilin Paskah. Oke. Luar biasa, bagus sekali ya, Memang, Pastor. bagus sekali. Karena semuanya ada makna yang tersirat ya, Pastor. Iya. Bahkan 5 biji dupa, perarakan prosesi masuk, ada artinya ya, Iya, Pastor. betul, betul. Maaf, Pastor, salahkah pandangan saya jika sebelum api baru dan lilin Paskah dinyalakan, gereja itu dalam keadaan yang gelap? Gelap, betul. Betul ya. Apa itu melambangkan makam Yesus yang gelap, sedangkan setelah lilin Paskah dan lilin umat dinyalakan, gereja menjadi terang benderang, lambang makam Yesus yang terbuka, Kristus yang sudah bangkit. Betul sekali. Oke, betul, Great, Pastor. mantap, brilian, Monik. Benar begitu. Gereja dalam kegelapan bagaikan kubur Yesus. Lalu tiba-tiba bercahaya, Kristus bangkit. Kristus sudah bangkit. Oke, lanjut. Sesudah upacara cahaya, ada apa lagi, Pastor? Muncul upacara liturgi sabda. Pada bagian ini dibacakan kisah-kisah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Seluruh bacaan ini selalu diselingi dengan mazmur dan doa yang dipimpin oleh imam. Mestinya, Moni, ada 9 bacaan pada malam ini. 7 dari perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. Tetapi karena terlalu panjang, maka kita menyesuaikan diri dengan keadaan umat di sini, hanya dibaca biasanya 5 bacaan. 3 dari perjanjian lama, 1 epistola, dan 1 bacaan Injil. Setelah selesai membaca bacaan-bacaan ini, khususnya sesudah rangkaian perjanjian lama dibacakan, lagu Gloria dinyanyikan secara meriah sambil dibunyikan kembali lonceng gereja yang tadinya diam sejak Kamis Putih. Bunyi lonceng ini lambang sukacita, kegembiraan menyambut pesta kebangkitan Tuhan. Dan haleluya, pada bait pengantar Injil dinyanyikan biasanya 1 kali, kali ini dinyanyikan 3 kali. Haleluya ini dilakukan oleh imam atau diakon atau seorang solis yang dipilih. Dan sebagai puncak liturgi sabda, itulah kisah kebangkitan Tuhan. Sesudah Injil dibacakan, imam memberikan homili. Oke. Pastor, biasanya pada Vigili Paskah kita tahu ada pembaruan janji baptis. Benar, dan itulah bagian ketiga. Oke, Bagian ketiga. kapan itu, Pastor? Sesudah upacara cahaya, liturgi sabda, kita masuk bagian ketiga sekarang, yaitu liturgi baptis. Oke. Diawali dengan pemberkatan air baptis oleh pastor. Air baptis ini akan dipakai untuk pembaruan janji baptis malam itu, dan juga untuk setiap pembaptisan yang akan dibuat sepanjang Paskah ini sampai Paskah tahun depan. Ada kekhususan pemberkatan air baptis ini, yakni imam akan mengambil lilin Paskah dan mencelupkannya 3 kali di dalamnya sebagai lambang Kristus bangkit, Kristus jaya, Kristus yang keluar, ya. Dan dengan itu air ini dikuduskan dan disucikan. Air yang telah diberkati ini kemudian dipakai untuk mereciki umat yang akan membuat pembaharuan janji baptis. Liturgi baptis diakhiri dengan doa umat. Selain pemberkatan air baptis, juga ada pemberkatan air kudus atau air berkat. Sesudah imam mengucapkan berkat atas air itu, kalau mau diperhatikan, imam akan mengambil garam, memberkatinya, dan mencampurkannya pada air berkat untuk mengenang perintah Tuhan kepada Nabi Elisa
ketika di Yeriko ada air, tetapi air itu mematikan. Diminum orang karena racunan, diminum binatang mati. Lalu Tuhan berkata kepada Elisa, ambillah garam, berkati dan campurkan pada air itu, maka air itu akan menjadi air berkat yang menghidupkan dan tidak lagi mematikan. Dan terjadilah demikian sehingga pada malam Paskah ketika imam memberkati air berkat selalu ditaburkan garam sebagai tanda perlindungan dari bahaya, dari racun, dari penyakit, bahkan dari kekuatan jahat. Oke Pastor, ternyata saya baru mengerti bahwa menaruh garam dalam air bukan hanya sembarang keinginan pastor saja atau keinginan gereja, tapi adalah perintah Tuhan. Iya, betul. Pikirku ya hanya sekedar kayak orang masak saja supaya ada rasanya begitu Pastor airnya. Supaya tidak tawar. Iya, supaya ada rasanya. Oke, Pastor, lanjut. Sesudah upacara janji baptis dilanjutkan dengan ekaristi, betul ya? Betul. Oke. Liturgi ekaristi diawali dengan persembahan seperti biasa, prefasi Paskah dan doa syukur agung. Bagian akhir dari liturgi ekaristi malam Paskah yang juga menutup keseluruhan rangkaian perayaan malam Paskah adalah pemberian berkat meriah Paskah. Dan pada penutupan misa ditandai lagi dengan menyanyikan Haleluya 3 kali. Oke, Pastor, pertanyaan berikut. Mengapa mengikuti misa Vigili malam Paskah adalah sebuah keharusan? Dengan kata lainnya, sayang sekali gitu kalau dilewatkan. Bagus sekali. Kau bisa menilai sendiri melalui keterangan tadi betapa pentingnya, uniknya, khasnya upacara malam Paskah ini. Dengan upacara yang khas yang tidak pernah ditemukan pada misa-misa lainnya. Itu adalah pemberkatan api baru dengan lilin Paskah sebagai simbol peralihan dari gelap menuju terang, dari kematian menuju kebangkitan, dari maut kepada hidup, dari perbudakan Mesir pada kemerdekaan anak-anak Allah. Kemudian liturgi sabda yang memisahkan karya penyelamatan Tuhan akan umat manusia dari dahulu kala sampai zaman Kristus. Kemudian Mada Exultet yang gagah, yang indah. Kalau kau masih ingat maklumat pada pesta Natal, nah inilah padanannya untuk pesta Paskah. Exultet, Mada kemuliaan, Mada pujian bagi Kristus yang jaya. Begitu juga Haleluya. Haleluya sebenarnya dari kata Ibrani Halelu yang berarti pujilah, dan ya, Haleluya, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan. Jadi kalau Monik bernyanyi bermazmur Haleluya, kau mengajak pujilah Yahweh, pujilah Tuhan. Dan itu kita nyanyikan menutup misa 3 kali. Dan Haleluya ini hilang sejak Rabu Abu dan digemakan kembali pada malam Vigili Paskah. Sebagai tanda syukur, tanda pujian bagi Tuhan karena Kristus jaya, Kristus bangkit, Kristus dimuliakan lewat kebangkitannya. Melihat kekayaan liturgi Vigili Paskah ini, maka haruslah dikatakan bahwa sangat berbeda dengan perayaan hari Minggu Paskah besoknya. Maka ayo, jangan kehilangan, jangan ketinggalan dalam merayakan Vigili Paskah yang sangat unik dan khas ini. Ayo teman-teman, jangan sampai kita kehilangan momen ini Betul 1 tahun sekali. 1 kali. Betul sekali. Wow, saya jadi tak sabar nih Pastor untuk merayakan Vigili Paskah. Apalagi saya akan bertugas nanti nih Pastor. Saya akan menyanyikan mazmur dan madah Haleluya pada malam Paskah itu. Berbahagialah kau. Pastor, oke lanjut. Ya. Mengapa sejak masa Paskah pada akhir misa imam selalu menyanyikan atau mengakhiri misa tersebut dengan seruan Haleluya sebanyak 3 kali seperti yang Pastor sebutkan tadi? Monik, seruan Haleluya itu adalah pujian kepada Tuhan. Secara istimewa di masa Paskah ini, sejak Vigili Paskah gereja memuji dan memuliakan Tuhan lebih meriah sebab Kristus anak domba Paskah sudah dikurbankan dan bangkit jaya. Mengapa 3 kali? 3 kali berarti banyak. Tidak cukup ke 1 kali? Tidak. Kita perlu berulang-ulang memuji Tuhan.
tentu kita tidak pernah akan cukup untuk memuji dan bersyukur memuliakan Tuhan. Maka ungkapan 3 kali haleluya adalah pernyataan syukur dan ungkapan yang tak terhingga dari gereja. 3 kali bisa juga menjadi lambang doa, seruan yang sungguh, mendalam, bahkan terus-menerus. Kau masih ingat 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika mungkin biarlah piala ini berlalu. Dia ulang lagi, ya Bapa, jika mungkin. Dia ulang lagi, ya Bapa. 3 kali tanda kesungguhan, tanda mohon sungguh-sungguh. Oke, Pastor, saya jadi ingat pantasan dalam misa kita selalu berseru seperti Kyrie eleison itu juga 3 kali, begitu juga kudus, Sanctus, kuduslah Tuhan. Sanctus, betul. Berarti 3 itu artinya banyak, serentak, itu juga belum cukup ya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Oke, saya senang sekali Pastor karena semuanya penuh makna. Pastor sudah jelaskan dari awal tadi, semuanya ada maknanya. Terakhir Pastor, Iya. katakanlah sesuatu tentang lilin Paskah. Baik. Lilin Paskah adalah lambang Kristus yang bangkit, lambang Kristus terang dunia, juga lambang panggilan kita menjadi terang dunia. Lilin Paskah dinyalakan selama masa Paskah, mulai Vigili Paskah sampai hari raya Pentakosta. Lilin Paskah tidak lagi ditaktakan di panti imam sesudah Pentakosta. Namun lilin Paskah masih dipakai. Sesudah itu kapan? Setiap kali ada pembaptisan, calon baptis atau walinya akan menyalakan lilinnya dari lilin Paskah, lambang dia bersatu dengan Kristus yang bangkit. Lambang dia mulai bertugas menjadi terang dunia. Kemudian, jika ada orang yang meninggal dan didoakan dalam misa requiem di gereja, lilin Paskah akan dinyalakan di samping peti keranda. Menandakan apa? Ia telah dipersatukan dengan terang Kristus waktu dibaptis, maka pada saat kematiannya ia akan digabungkan pula dengan Kristus jaya. Inilah iman kita, iman orang Katolik. Dari lahir sampai mati kita ditemani oleh Kristus terang dunia. Pastor, bukan main lilin Paskah, terang Kristus hadir bernyala, bukan hanya pada saat kita dibaptis, saat kita lahir, bahkan menerangi kita terus sepanjang hidup kita sampai waktu kita akan meninggal nanti. Luar biasa indahnya ya Pastor, iman kita sebagai orang Katolik. Tuhan, Engkaulah terang dunia, terang hidupku. Terangilah aku selalu dari lahir sampai wafat, bahkan bangkit seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih banyak Pastor Terry sudah menjawab 10 pertanyaan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih semua. Dan mari sebelum kita mengakhiri video ini, kita tutup dengan bernyanyi untuk memuliakan Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus bangkit. Kita nyanyi dulu Pastor. Iya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.